terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak segalonyo? Salam sehat bro segalonyo. Balik lagi ke Cinya di TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hari ko tanggal 24 Mei 2023. Cinya ko nak kasih tahu kegiatan kita selama 1 minggu di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Setelah kita tengok. Cus. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau yang disingkat SAKIP menggelar rapat penting di hari Rabu. Rapat ko dipimpin ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang ngasih semangat ke segala anggota tim untuk mengerjakan penilaian SAKIP dengan benar. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu juga menjelaskan bahwa tim evaluator ko tidak cuma bertugas sebagai penilai, tapi juga sebagai soko guru yang ngasih pemahaman ke segala anggota instansi pemerintahan di wilayah ko mengenai sistem akuntabilitas. Selama rapat tim evaluator membahas metode penilaian SAKIP yang nak dikerjakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi sistem akuntabilitas kerja. Sudah rapat ko, tim evaluator SAKIP langsung mulai proses penilaian. Diharapkan hasil penilaian ko pasti jadi dasar bagi perbaikan ke pengembangan kinerja instansi pemerintahan ke depannya. Dengan adanya rapat ko, semoga akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di wilayah ko makin meningkat, dah tu juga pelayanan publik yang lebih baik dan efisien pacak terwujud. Selain rapat SAKIP, Sekretaris Hakim Tinggi dan tim IT Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan rapat inovasi pengembangan aplikasi Siranding KBW aplikasi pengawasan. Rapat ko dilaksanakan di ruang Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Aplikasi Siranding yang awalnya cuma untuk perkara banding ditambahkan fitur baru untuk perkara kasasi. Dah tu juga pengawasan yang awalnya dilakukan secara manual bakal dibuatkan aplikasinya. Jadi pengawasan pacak dikerjakan lebih cepat lagi dari biasanya. Kemudian Rabu siangnya, tim Satgas Emosi Caper kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Bengkulu untuk sosialisasi secara langsung penggunaan aplikasi Emosi Caper, Electronic Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Sosialisasi ko diikuti ke pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu dan segala tim Satgas Emosi Caper di Pengadilan Agama Bengkulu. Tak cuma sosialisasi, Satgas Emosi Caper Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu juga langsung mempraktekkan penggunaan aplikasi ke petugasnya langsung, terutama dari sisi pengguna Pengadilan Agama selaku pintu pertama jalannya aplikasi Emosi Caper. Diharapkan ke depannya tidak ada lagi kendala dalam pengoperasian aplikasi Emosi Caper. Dah tu juga ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu pasal juga bergabung dalam Emosi Caper. Mohon maaf Pak, nak numpang bertanya apa tanggapan Bapak tentang aplikasi Emosi Caper? Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kan dilantik di PA Bengkulu ini kan tanggal 28 Februari 2023. Ya, saya dengar sih dari Pemarang dulu bahwa ada aplikasi ini. Ini kan persoalan yang berkenaan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan ini jadi isu yang luar biasa di Mahkamah Agung, dalam hal ini di Badilah, terutama di Kamar Agama. Memang nyatanya hak perempuan anak pasca perceraian harus kita upayakan, karena setelah perkara itu putus ada pembebanan, tapi itu nggak bisa dieksekusi. Nah, ada Emosi Caper itu sangat luar biasa. Emosi Caper ini kenapa? Karena mau mengamalkan PP nomor 10 tahun 83 dan PP nomor 45 tahun 90. Di situ disebutkan pemotongan gaji sepertiga dan sebagainya. Nah, Emosi Caper ternyata dari awal, ketika perkara masuk, asal itu PNS sementara di tingkat provinsi, maka kita input di aplikasi itu. Terbacalah itu. Di BKD terbaca, ya kan? Kemudian di Capil juga terbaca, kemudian di Bank Bengkulu juga terbaca. Sampai perkara itu putus ternyata ada pembebanan. Ya, untuk anak misalnya 1 juta per bulan. Maka si istri itu tenang-tenang saja, duduk manis saja. Kenapa? Karena aplikasi berjalan. Dengan Emosi Caper ini kita nggak pusing-pusing mau eksekusi.
sehingga kita lega bahwa putusan PA itu tidak hanya dalam bentuk kertas saja. Tapi tantangan ke depan, kita tantang nanti bagian-bagian IT ini tidak hanya pegawai provinsi, nanti berlanjut ke pegawai PNS yang ada di Kota Bengkulu. Nah, akan saya tidak lanjuti nanti ke Pak Wali Kota, karena yang berperkara ternyata tidak hanya provinsi doang, tapi semuanya. Jadi kita adil, tapi itu bertahap. Tapi pada intinya PA Bengkulu siap mensupport dan kita sukseskan. Kita lihat nanti bagaimana progres ke depan. Siap. Itu aja. Yes. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya terkait tentang aplikasi emosi caper. Yo. Makasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat tanggal 9 Mei 2023 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bengkulu secara resmi tandatangani perjanjian kerjasama terkait implementasi aplikasi emosi caper. Jadi kini eksekusi pembiayaan mantan bini ke anak pasca perceraian tidak cuma di Bank Bengkulu, telah berkembang ke Bank Syariah Indonesia juga. Penandatanganan kode dilakukan ke Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Branch Management Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bengkulu, dengan ketua, wakil ketua, ke Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai saksinya. Penandatanganan perjanjian kerjasama nandoi tonggak sejarah dalam penerapan teknologi di bidang peradilan di Bengkulu. Dengan sinergi antara pengadilan dan sektor perbankan, diharapkan masyarakat Bengkulu pacak merasakan manfaat nyata dalam pemenuhan hak-hak perempuan ke anak di Bengkulu. Masih bertempat di aula, sesudah penandatanganan fakta integritas, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ngadokan diklat di tempat kerja atau yang disingkat DDTK terkait pelayanan dengan tema Service Excellent bagi petugas PTSP dan Security. Kegiatan ko diikuti ke segala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dah tu juga ada petugas PTSP dari Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Arga Makmur. Sosialisasi ko dilakukan ke Bank Syariah Indonesia sebagai role model dalam memberikan jasa layanan, supaya pacak nularkan pemahaman paripurna tentang excellent service bagi peserta DDTK. Dengan diselenggarakannya DDTK ko, moga petugas PTSP ke security di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pacak ngasih layanan yang lebih baik, efisien, dan meningkatkan kompetensi dalam ngasih layanan yang unggul untuk masyarakat. Kegiatan ko juga menjadi langkah konkret Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam mewujudkan pengadilan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hari ko Cingadui lagi di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan didampingi dari Bank Syariah Indonesia cabang Bengkulu. Yang ditemani oleh Bapak Kepala Cabang Utama ya Pak ya. Bank Syariah Indonesia Aceh Bengkulu Esparman 1 dan Bapak Novan sebagai BOSM di Bank Syariah Indonesia. Ini Pak, kami dari TV Sana nak nanyo, ini karena bahasa Bengkulu kita bahasa Bengkulu ya Pak ya. Kami nak nanyo cek mano pendapat bapak-bapak sekalian dari kegiatan kita selama yang dari pagi sampai siang di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Silakan Bapak. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami Bank Syariah Indonesia cabang Bengkulu Esparman 1 itu bisa mengadakan acara yang pertama penandatanganan kerjasama terkait emosi caper, salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan Service Excellent yang sudah dilakukan tadi dengan melibatkan seluruh pegawai PTA Provinsi Bengkulu. Nah, untuk kesan kami, alhamdulillah kami bisa berkontribusi dalam pengembangan aplikasi emosi caper yang dikembangkan oleh PTA Provinsi Bengkulu. Demikian juga dengan Service Excellent yang kami lakukan, itu juga sebagai salah satu bentuk literasi atau pembelajaran buat seluruh stakeholder dan nasabah terkait produk dan program dari Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga memang Service Excellent ini diadakan sebagai service recovery yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk terus meningkatkan pemahaman terkait produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia.
Mungkin untuk yang terkait Service Excellence, Bang Novan bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTA Provinsi Bengkulu, sebagaimana kami sudah dikasih kesempatan untuk dapat sharing terkait dengan Service Excellence. Artinya di sini kita saling tukar pikiran, kita saling sharing informasi terkait dengan Service Excellence. Artinya harapannya adalah masing-masing kita dapat menjadi lebih baik ke depannya terkait dengan pembelajaran pada siang hari ini. Demikian. Oh iya, ada hal yang lain tambahan? Cukup. Mudah-mudahan dengan diadakannya penandatangan kerjasama dan Service Excellence pada hari ini itu bisa lebih meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dengan PTA Provinsi Bengkulu dan harapannya dengan seluruh pengadilan agama di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Demikian. Ya, terima kasih kepada Pak Ari dan Pak Novan atas kesempatan yang luar biasa ini. Kami Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengucapkan terima kasih banyak atas semua tadi DDTK-nya dan juga kita kerjasama dengan BSI. Semoga kita ke silaturahmi ini dan kerjasama ini terjalin sampai selanjutnya. Kemudian juga kami mendapatkan WBBM. Doakan kami. Amin. Itu saja mungkin dari TV Sana. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dan tim rombongan dari Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Darmawan, Branch Manager Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Esparman 1. Dengan ini mendukung dan menyatakan pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu insya Allah sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan WBBM. Insya Allah bisa PTA Bengkulu mendapatkan WBBM 2023. Bisa. Itulah tadi kegiatan-kegiatan yang Pak Cak Cinga sampaikan. Jangan lupa tengok di TV Sana Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Balik lagi ke Cinga di kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.